Hari ini kita akan berbicara mengenai memiliki akar yang benar. Nah, akar yang benar. Baik, memiliki akar yang benar penting sekali. Kenapa kita sengaja membahas mengenai memiliki akar yang benar? Karena kalau tidak punya akar yang benar, mustahil kita bisa ulang tahun yang keempat. Kita ada begitu banyak kepala, begitu banyak adat, istiadat, latar belakang. Kita terdiri dari berbagai suku. Suami istri aja cuma 2 kepala bisa cekcok ya. Apalagi kita berapa kepala ini. Kita bisa, kalau tidak punya akar yang benar, kita bisa fokus pada hal-hal yang salah. Dan akhirnya kita bisa terpecah belah. Di Alkitab ya, kata akar itu sering sekali disebut. Dan sangat penting, cukup penting. Salah satunya boleh dibuka Yeremia 17. Pasti sudah banyak yang hafal ya ayat ini. Kalau kita punya akar yang baik, kita akan berbuah. Tidak akan khawatir dalam tahun kering, akan terus menghasilkan buah kalau akarnya itu ketemu dengan air yang baik. Dikatakan sumber air yang baik. Kalau akarnya baik, kalau makanannya baik, maka besarlah pohonnya, berbuahlah dia, baiklah keadaannya. Tapi juga ada dikatakan di Matius, kalau kita tidak punya akar yang kuat, mudah murtad. Jadi jangan heran kalau ada, kok kemarin luar biasa, sekarang kemana? Ya pertanyaannya akarnya kemana? Alkitab bolak-balik bilang mengenai akar. Kalau tidak ada akar yang baik, maka tidak ada pertumbuhan yang baik. Bahkan Ibrani mengajarkan hati-hati. Karena akar yang salah mengakibatkan pertumbuhan yang menyimpang. Hasil dari akar yang pahit, saudara boleh baca sendiri ya. Itu menjadi orang yang menimbulkan kerusuhan. Dan mencemarkan banyak orang, menjadi memecah belah. Orang dengan akar pahit akan berpikir negatif, berkata negatif. Dan memecah belah satu dengan yang lain. Katakan sebelah kiri kananmu, penting memiliki akar yang benar. Segala sesuatu dipengaruhi oleh akarnya, bagaimana pohon itu tumbuh. Apabila akar yang baik akan menghasilkan pohon yang baik. Kita akan belajar dari jemaat di Kolose. Bapak Ibu Saudara boleh ditampilkan petanya. Kolose itu kota besar ya, Kolose itu kota metropolitan. Kota di mana semua bangsa banyak bercampur di situ. Yahudi ada, Yunani ada, Frigia ada. Orang kepercayaan agnostik ada, orang humanis ada. Metropolitan lah, kota besar. Asal nama Kolose itu karena mereka menghasilkan kain warna ungu. Nah itu namanya Kolosus. Mereka menghasilkan Kolosus, makanya kotanya dipanggil sebagai kota Kolose. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih Miss Mita kok kita belajar sejarah? Penting saudara, kita penting tahu. Karena segala sesuatu yang ditulis di Alkitab itu ada konteksnya. Kalau Yesus berbicara, kita harus tahu dia bicara sama siapa pada waktu itu. Sedang di atas adat yang seperti apa. Sedang dalam kondisi orangnya itu lagi ngapain. Harus tahu. Kenapa demikian? Alkitab ini menceritakan peristiwa nyata loh ya. Semua yang ada di sini itu nyata. Peristiwa nyata yang terjadi mungkin ribuan tahun yang lalu. Udah lama terjadi. Tapi Alkitab tidak pernah out of date. Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Alkitab selalu up to date. Kenapa? Karena musuh kita sama. Katakan sebelah kiri kananmu, musuh kita sama. Ya. Jadi iblis yang sama nih, yang mengganggu Hawa, sama juga mengganggu Yesus. Sama juga mengganggu saudara di kamar saudara. Jadi kalau ini adalah kisah-kisah kesuksesan, orang melawan dosa ada di sini. Kisah-kisah kegagalan juga. Orang melawan dosa ada di sini. Kita tinggal belajar, orang sama kok.
Kita tinggal pelajari aja apa yang dia membuat dia sukses. Saya lakukan supaya saya juga sukses. Saya tidak mau mengulangi kegagalan si A, si B, si C di sini. Ya saya akan praktekkan apa yang bertolak belakang dengan yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita tahu konteksnya. Contoh lah ya, ada di Matius kan ya. Apa? Kalau matamu menyesatkan engkau, gak usah dibuka gak apa-apa. Ada nanti saudara cari. Cungkilah dan buang, matanya dibuang. Ya kalau cuma dicomot ayat itu aja ya repot. Harus tahu konteksnya ngomong sama siapa, keadaannya bagaimana. Apakah terlalu bengal orangnya sampai dia ngomong begitu. Arahnya kemana pembicaraan Yesus kita harus tahu. Ya coba ngomong sebelah kiri kananmu, penting tahu sejarah. Ya oke, balik lagi ke Kolose ya. Jadi Kolose kota besar. Nah jemaat Kolose ini bukan didirikan oleh Paulus. Paulus itu hanya, boleh balik ke peta. Paulus itu hanya sampai di Efesus, kelihatan ya Efesus. Di Efesus dia melayani di situ dan beberapa orang bahkan banyak orang bertobat. Salah satu yang bertobat di Efesus adalah namanya Epafras. Nah, Epafras inilah yang membawa berita Injil dari Efesus tadi sampai ke Kolose. Tidak ada bukti sejarah Paulus pernah ke Kolose. Jadi Paulus tuh nggak pernah ke Kolose. Wow, luar biasa ya. Mungkin saudara baru dengar, baru dengar loh ada Epafras, ya nggak apa-apa. Karena Epafras itu disebut kalau nggak salah ya di Alkitab cuma 3 kali. Luar biasa ya. Orang yang namanya cuma disebut 3 kali bisa merubah satu kota Kolose. Sampai mendirikan jemaat di Kolose. Artinya setiap kita berharga, bisa mengubah bangsa. Katakan sebelah kiri kananmu, engkau bisa mengubah bangsa. Epafras mendirikan jemaat Kolose. Nah pada awalnya jemaat Kolose bertumbuh dengan baik. Yalah, segala sesuatu yang diawali dengan Kristus pasti ada pertumbuhan. Semakin dewasa semakin baik. Tapi, nah ini lama-lama Epafras ini memperhatikan. Loh, kok pertumbuhannya aneh ya? Di mata Epafras, Kolose ini menyimpang pertumbuhannya. Jadi yang tadinya bertumbuh dengan baik, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, setia pada Tuhan, seiring berjalannya waktu, aneh. Jemaat ini menjadi jemaat yang lain. Lain dari yang diajarkan Paulus, bahkan lain dari yang diajarkan Yesus. Wah gawat ini. Epafras berpikir, aduh kok lain ini jemaatnya sekarang. Akhirnya Epafras berpikir apa akarnya? Apa sih the root of all the Colossian ini akarnya apa? Kok mereka kok bisa lain pertumbuhannya? Nah ini cerita sudah ribuan tahun lalu kan ya. Tahun 60-an lah, 58 Masehi. Tapi masih sebetulnya kontekstual, masih sering terjadi sekarang. Puji Tuhan di jemaat ini enggak ada. Dia melihat di Kolose kekristenan itu dicampur-campur. Dicampur sihir, dicampur ramalan, dicampur perdukunan, dicampur penyembahan berhala, dicampur poligami, dicampur adat, penyembahan patung, dicampur reinkarnasi dan sebagainya. Jadi ternyata jemaat Kolose selain akarnya pada Injil, mereka mengambil juga akar-akar adat, budaya, agama yang lama. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, sekarang pun terjadi begitu. Ada orang Kristen juga percaya kuasa gelap. Minta tolong pada kuasa gelap ada. Kita perlu berhati-hati ya.
Karena bahaya itu ya namanya di Alkitab, musuhnya sama, iblisnya sama. Kalau dulu terjadi pasti nanti akan terulang lagi. Contohlah LGBT. Kita baru heboh nih marak sekarang. Padahal itu kan Sodom Gomora sudah. Sebelum saya lahir, sebelum Yesus lahir ke dunia bahkan sudah ada. Terus sekarang orang memperdebatkan, mungkin Tuhan gak apa-apa kali ya LGBT. Lu udah jelas Sodom dan Gomora apa sih nasibnya? Dibinasakan, ini gak usah dipertanyakan lagi. Tuhan kita sama, iblis sama, Tuhan juga sama. Kalau dulu dia membinasakan, sekarang pun murkanya tetap atas perilaku tersebut. Orangnya dikasihi, tapi perilakunya Tuhan benci. Kembali ke tadi ya, jadi di Kolose hati-hati, jangan terulang, jangan terjadi. Kekristenan dicampur dengan yang lain. Memang kalau kita sudah memutuskan Kristen, kita perlu hati-hati. Ada hal-hal yang bisa kita bawa, ada adat yang baik gak apa-apa. Ada yang tidak bisa kita bawa. Saya kan orang Jawa nih, gak apa-apa ya ngomong Jawa mengenai Jawa. Kampung saya di Jawa, rumah saya di Jawa. Ini kisah nyata nih ya. Kami punya keris sebagai orang Jawa. Keris itu sebagai pelindung dan bukan cuma satu, banyak. Masih zaman turun-temurun lah leluhur saya. Nah keris itu jangan saudara berpikir itu pisau biasa, enggak. Dia diisi. Setiap keris itu ada isinya, bahkan dipanggil ada namanya. Nah ini keris itu kalau disimpan itu dimasukkan dalam box, kotak keris. Jadi kalau isinya keris A itu enggak cocok atau bermusuhan dengan keris B. Jadi kuasa gelap yang di keris A itu enggak cocok dengan keris B. Dan mereka di dalam satu kotak. Tunggu aja nanti malam-malam dia kotak itu akan bunyi seperti ada orang berperang di dalam. Glodak gitu. Tapi kalau dibuka kotaknya, nggak ada apa-apa. Maksudnya mereka baik-baik aja, diam aja. Tapi ditutup, terus kita tidur, nanti kedengeran glodak. Nah, setelah kami mengenal Kristus, masa ya kayak gitu mau dipertahankan? Harus dibuang. Walaupun itu dulu mungkin mahal, ngisinya susah, katanya itulah untuk kesuburan lah, itulah untuk perlindungan, itulah untuk keselamatan. No, sudah cukup tinggalkan. Nah setiap adat punya porsinya masing-masing. Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang cocok, bagus. Tapi tidak semua bisa kita bawa. Jadi Epafras ini yang tadi sadar, waduh kekristenan di Kolose begini ya. Kok jadi Kristen campur sari? Kok jadi Kristen plus? Wah gak beres. Akhirnya pergilah Epafras ini untuk mencari Paulus. Sayangnya Paulus sudah tidak di Efesus. Tadi kan ketemu Paulus di Efesus ya. Dan kemudian habis itu dia bawa Injil ke Kolose. Udah gak ada di situ. Waktu itu kan gak ada WA ya. Lus, lo di mana Lus? Gak bisa dia nanya. Dia cari dan ternyata posisi Paulus sudah di penjara karena imannya. Posisinya di mana? Di Roma. Dan dia laporkan hal-hal ini, Paulus, gawat jam 1 lewat. Kolose bertumbuh menyimpang. Kolose Kristen campur sari. Kolose mengadu-adu antara kekristenan dengan ilmu-ilmu yang lain. Percaya malaikat, bermacam-macam lah, percaya humanism, percaya Yesus bukan Tuhan, dia hanya ciptaan. Waduh, dilaporkanlah itu kepada Paulus. Dia minta Paulus, ayo tolong kembalikanlah Kolose ini ke akar yang benar. Dia minta kepada Paulus. Tapi Paulus bilang, gak bisa bro, aku di penjara iki loh. Saya di penjara terbelenggu. Gak apa-apa, tulis surat. Akhirnya muncullah surat
Kolose. Nah itu sejarahnya. Jadi kalau kita baca surat Kolose harus di sini dengan pemikiran oh ini ditulis untuk jemaat yang mencampurkan kekristenan dengan yang lain. Ini nasihatnya. Begitu supaya kita paham ya. Oke, mari kita belajar dari Kolose. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang cantik ganteng semua untuk bangkit berdiri. Kita pulihkan Kolose ke tempat yang benar. Ya, kita enggak banyak dari 7 sampai 23. Silakan. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ya ayat 8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Dalam segala hal kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang Di kekasih. dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saat Paulus mendengar ini berita buruk kan ya. Waduh, orang Kolose jemaat Kristen campur sari. Paulus langsung berdoa. Dikatakan demikian, sebab sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Apa yang dia doakan? Supaya kita atau supaya kamu ini yang lagi sesat menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau dijabarkan ya, penyimpangan di Kolose ini banyak sekali. Kita mungkin nggak bisa satu kali kebaktian, perlu seminar. Segala macam heresi itu banyak sekali yang diluruskan oleh Paulus. Tapi karena kita ulang tahun gereja, saya singkat saja, kita bahas 2 saja ya, supaya nanti kita bahas lagi. 2 hal supaya mereka punya akar yang benar. Paulus mengingatkan yang pertama, kamu itu harus hidup layak di hadapan Tuhan. Saya bacakan ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya Tuhan.
serta berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa mereka bisa campur sari? Orang Kolose. Karena mereka tidak fokus untuk layak di hadapan Tuhan. Mereka masih memikirkan kelayakan di hadapan manusia. Menyenangkan manusia. Memikirkan bahwa aduh, nanti kalau saya tolak bagaimana? Kan kita sudah enak kumpul sama-sama. Kalau nanti saya terlalu aneh, mereka gak terima saya gimana? Akhirnya masuklah ide-ide hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat kita mau mengejar hidup layak di hadapan Tuhan, kalau fokus kita itu, kita bisa tegas bilang no pada manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah mudah? Tidak mudah. Contoh lah ya, kalau bergosip gimana? Enak kan? Makin digosok makin sip. Saya punya teman dulu di kampus. Dia dicari-cari, bukan dicari gimana gitu ya. Orang senang dekat dengan dia. Karena begitu dekat, gosip terbaru apa? Oh, langsung keluar semua. Jadi dia dicari karena itu. Misalnya saya ditanya nih, Mit, kamu katanya si ini jadian sama sini. Gak tahu aku. Gak asik kamu katanya. Kalau gak asik, gak tahu gak asik. Si ini ya pasti tahu. Kesana bener gak? Oh, bukan cuma itu. Ternyata begini. Wah, panjang. Ya kalau kita gak mau gosip ditinggalkan orang, ya gak apa-apa. Kejar aja layak di hadapan Tuhan. Kalau kita berusaha terus layak di hadapan Tuhan, layak di hadapan manusia, mau layak di hadapan Tuhan, gak enak nolak sama manusia. Campur nanti iman kita. Tidak mau korupsi misalnya. Saya mengalami, gimana sih Bu Mita ini biar lancar kok. Malah difitnah, malah diturunkan, malah digeser. Tidak mau balas dendam misalnya, balas yuk. Enggak saya enggak ikut-ikut. Dijauhi, enggak setia kawan. Bapak Ibu Saudara, kita memang harus memutuskan hidup ini mau menyenangkan siapa. Kalau kita terjebak antara menyenangkan Tuhan atau manusia, hari ini firman Tuhan bilang layak di hadapan siapa yang perlu kita kejar? Tuhan. Nih saudara agak mulai tegang ya, saya kasih cerita yang menghibur sedikit. Waktu itu Pak Roni sebelum menikah dengan saya, dia itu sudah punya jodoh sebetulnya. Nah mertua saya dia bilang kan, Mak aku udah ketemu katanya gitu, maksudnya tentang saya nih. Tapi mertua bilang tidak, secara adat kamu sudah punya jodoh. Kalau di Batak itu namanya pariban, nah itu memang jodohnya. Paribanmu ada di kampung dan kita semua keluarga sudah setuju. Jadi kamu harus menikah sama dia. Wah. Coba adat atau gimana? Terus Pak Roni cari dong di Alkitab. Mana ya bahwa kita itu harus mengutamakan adat? Ada adat yang baik ada. Kalau dia cocok dengan Alkitab, why not? Ayo lakukan. Tapi ada juga yang bertentangan. Akhirnya dia tegas bilang, Mak tidak. Saya mencari yang sepadan di dalam Kristus. Saya melayani. Dia harus orang yang melayani. Saya cinta Tuhan dan mau pergi misi. Saya sudah tanya yang di sini memang dia suka misi. Dan beberapa hal yang lain lah. Mertua saya gak percaya. Saya survei dulu katanya gitu. Datanglah dia ke Bali. Dengan tetap membawa enggak secara adat, secara keluarga harus itu. Itu pariban. Terus muka saya ini mau ditaruh di mana kalau sama-sama orang lain katanya begitu. Tapi puji Tuhan mungkin karena saya punya Roh Kudus ya. Begitu ketemu saya luluhlah dia. Wes. Akhirnya yes. Aku sih yes katanya begitu. Begitulah kesimpulannya. Akhirnya
Mertua saya baik sekali, dia yang ngomong sama keluarga, nggak jadi, nggak apa-apa lah, saya juga setuju sama si ini katanya. Akhirnya ya disinilah kita. Mungkin kalau bukan saya orang lain yang khotbah, tapi mungkin nggak bisa khotbah jadinya dia. Itulah ya, ada pertentangan-pertentangan yang saudara harus pinter, bukan pinter ya, pelajari Alkitab ini ada nggak ya di firman. Kalau ada adat yang bilang harus menghormati orang tua ya sepakat, setuju. Memang Alkitab juga bilang menghormati orang tua. Tapi kalau ada adat, ada salah satu adat tuh begini. Kalau kita mati, misalnya suaminya mati, istrinya harus ikut dikubur misalnya. Itu saya pernah baca di India. Itu kan gak ada di Alkitab. Harus ditinggalkan yang seperti itu. Ada contoh lagi ya, teman saya ini asli nih. Saya gak bisa sebut nama karena sensitif. Teman kami itu laki-laki, dia pewaris persembahyangan di rumahnya. Dan itu menghasilkan uang. Satu kali karena mengalami Tuhan, dia memutuskan ikut Yesus. Anak laki-laki satu-satunya. Marahlah bapaknya, marahlah keluarganya. Dikucilkan dia, diancam kamu gak dapat warisan, kamu harus keluar. Terkutuklah engkau katanya begitu kira-kira ya. Bagi dia berat tapi ya gak apa-apa Pak. Ini resiko. Ikut Yesus. Akhirnya ada satu titik dinego. Ini kisah nyata nih ya, dinego. Bapaknya bilang gini, gak apa-apa deh. Kamu Kristen ya Kristen, saya hargai keputusanmu. Tapi tolong kamu tetap meneruskan warisan budaya leluhur ini, ilmu hitam ini yang sudah menghasilkan banyak uang, bukan mengenai uang ya, karena kalau dia sebagai orang yang menguasai ilmu hitam, banyak orang minta tolong, banyak orang bayar, betul kan? Nah bapak ini, saya ini mau meneruskan ke siapa? Kamu anak laki-laki satu-satunya. Bisa enggak kita nego? Kamu tetap Kristen, enggak apa-apa, ke gereja enggak apa-apa. Tapi ilmu hitam ini kamu juga harus pegang. Puji Tuhan dia menang loh Bapak Ibu Saudara. Dia bilang tidak. Saya tidak bisa campur kekristenan saya dengan yang lain. Boleh katakan sebelah kiri kananmu, jangan dicampur-campur. Ya ini kita bilang radikal ya, berakar betul kepada Injil itu memang susah. Memang membuat kita banyak ditinggalkan orang. Memang membuat kita jadi dijauhi, jadi sedikit yang mau bersama-sama dengan kita. Saya dulu waktu mahasiswa dijangkau, bersama-sama saya itu kalau sekali kayak net group gitu, karena penjangkauan itu sekitar 30 kalau nggak salah, 20 lebih 30 mahasiswa semua anak ITB. Wih senang, makan-makan, nyanyi-nyanyi. Nah pada saat masih bersenang-senang banyak. Tapi kemudian masuklah ke dalam masa pemuritan. Mulai diajarin, gak boleh. Jangan satu kamar cewek cowok. Gak boleh ikut mabuk-mabuk, jangan. Mulai satu pergi satu. Gak boleh nyontek. Satu pergi, wah terlalu keras. Akhirnya kalau seingat saya ya, sampai hari ini sisanya cuma 3. Saya, ada satu di Jakarta, satu di Medan. Teman-teman saya itu. Pastor Dedi juga begitu sama Pastor Bambang ya. Beliau pernah kesaksian, saya ceritain aja ya. Nanti kalau ketemu Pastor Dedi bisa nanya. Banyak waktu itu saat KKR banyak yang maju ke depan. Dari semua yang maju itu tersisa cuma 2. Pastor Dedi dan Pastor Bambang. Memang sedikit. Firman Tuhan berkata begini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Catat aja ya, Matius 7 ayat 13 nanti saudara buka. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Belum tentu banyak orang itu benar. Hati-hati. Kalau saudara merasa insecure atau merasa merasa gak aman. Kok pergi, kok ini, it's okay. Yang penting Tuhan bersama kita. Kalau kita punya Injil yang benar, satu kepastian.
Immanuel, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Peganglah layak di hadapan Tuhan. Gak apa-apa. Dianggap orang, gak layak lagi kita temenan, gak enak kamu gak gosip. It's okay. Gak enak kamu gak nyontek, it's okay. Oleh karena itu Kolose 1 ayat 11 berkata begini, tadi doa Paulus ya. Supaya kamu itu dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan sama-sama tekun dan sabar. Ada Bu Tekun? Wah ada. Hadir. Bu Tekun sering disebut. Dengan tekun, harus tekun, sabar. Kehilangan teman, kadang harus kehilangan pacar. Kadang kehilangan warisan. Gak apa-apa. Katakan bersama saya, layak di hadapan Tuhan. Oke, yang kedua. Bagaimana jemaat Kolose ini bisa kembali ke akar yang benar? Dia harus tempatkan Yesus sebagai Tuhan. Itu pesan Paulus. Tadi kamu itu kejarlah layak di hadapan Tuhan. Jangan mau gimana ya caranya biar ini nyambung sama ini nyambung supaya dia menerima saya. Tuh, poin 1 tadi ya, gak usah. Kejar aja layak di hadapan Tuhan. Kalau dia sepakat sama Tuhan, kita bisa jadi saudara. Tapi kalau tidak, ya enggak. Saya kejar Tuhan. Yang kedua, tempatkan Yesus sebagai Tuhan. Kolose 1:13-16 saya bacakan ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Silakan Bapak Ibu Saudara ayat 15. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Paragraf ini ya, itu mengingatkan kita, Yesus itu Tuhan. Selain di Kolose itu muncul perdebatan, jangan-jangan dia bukan Tuhan, jangan-jangan dia hanya ciptaan. Selain itu, tapi orang Kolose itu dianggap Paulus mulai kurang ajar dengan Tuhan. Bukan kita ya, Kolose. Artinya gini, karena sering mengatakan Yesus sahabatku, Yesus dekat, Allah peduli, Allah mengerti. Mereka jadi lupa bahwa dia tetap Tuhan. Paham? Beda loh persahabatan kita sama manusia ya. Memang betul Tuhan sahabat kita, Allah sahabat kita. Tapi kalau kita bersahabat sama manusia, kita bilang misalnya yuk kita makan gacoan yuk gitu misalnya ya. Terus sahabat kita bilang jangan mie kober aja misalnya, contoh. Oh oke deh, aku ikut kamu, lebih dekat juga kober. Dalam konteks seperti itu Tuhan tidak bisa disamakan. Artinya kita gak bisa memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita karena dia Tuhan. Memang dia dekat, dia peduli pergumulan kita. Tapi dia tetap benci dosa kita. Jadi kita gak bisa bilang Tuhan tolong, kan kita udah dekat nih. Maklumin dong aku berdosa ini, gak bisa. Dia tetap Tuhan, coba saya baca ya. Dikatakan begini ayat 13. Ia telah melepaskan kita, dikatakan dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Rajanya Yesus, bukan kita. Itu yang sering kita salah. Kita berpikir saya di dalam Tuhan bebas mengambil keputusan apa saja. Tinggal nanti Tuhan ACC. No. Dia Tuhan. Dia yang ambil keputusan. Kita ini warga kerajaannya. Bukan Tuhan di bawah kerajaan kita.
Nah, salah satu yang diperangi Paulus di Kolose adalah humanisme. Humanisme. Lagi-lagi ini bukan cerita lama. Sekarang juga humanisme itu ada. Apa humanisme? Pada intinya ya, humanisme itu bilang pemikiran filsafat ya yang menghargai kapasitas manusia dalam mengukur dan menentukan konsep kebenaran, kebaikan, keindahan. Artinya gini, humanisme itu yang menentukan itu benar atau salah adalah manusia itu sendiri. Jelas salah. Benar atau salah ditentukan oleh Alkitab. Dan itu masuk loh ke kekristenan di Kolose. Kalau saya merasa fine, kalau saya merasa oke, nggak sesuai firman nggak apa-apa. Kalau saya merasa balas dendam itu oke, berarti itu kebenaran. Salah. Bapak Ibu Saudara, tahukah di Jakarta itu sudah ada, nanti boleh tanya siapa yang tinggal di Jakarta tuh, Miss Iren. Sudah ada sekolah, bukan SMA, bukan SMP, SD. Yang toiletnya itu 3 jenis. Wanita, pria, dan netral. Bayangkan SD, kelas 1 SD itu umur berapa sih? 6, kadang-kadang 5,5 sudah dimasukin SD. Coba, sudah diajarin. Kamu apa? Saya netral Bu, aku gak tahu cewek apa cowok. Oke, toiletmu yang netral. Wow. Karena sekarang dunia itu, nah ini deh, ini bukti banget bahwa Alkitab itu up to date sampai sekarang. Bukti sekali. Bahwa sekarang ini sama orang berpikir kalau itu aku fine, kamu fine, itu kebenaran. Salah. Bisa baca ya tulisannya, apa perlu saya bacain. Ya ini tentang satu artis ya, yang masih muda loh padahal anaknya. Dipahami, oke gak apa-apa kamu gendernya netral katanya begitu, kelihatan kan? Salah. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan wanita, ini baru salah satu. Bapak Ibu Saudara, katakan bersama saya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Seringkali kita gampang berpikir bahwa Yesus itu juru selamat. Iya, Yesus juga juru selamat. Yesus sahabat saya, betul. Tapi dia itu Tuhan. Dia hakim yang berkuasa. Dia menetapkan segala sesuatu. Dan dia tidak berubah. Kita yang harus berubah. Kita yang mentaati dia. Bukan sebaliknya. Kita mood tidak mood. Firman Tuhan bilang berdoa. Kita harus berdoa. Karena humanisme enggak. Kalau enggak mood enggak apa-apa. Enggak usah dipaksa. Tunggu mood. Baru lakukan. Salah. Ketaatan tidak tunggu mood. Firman Tuhan enggak ada. Boleh saudara cari. Carilah moodmu. Baru kamu menyembah Tuhan, gak ada. Yang ada, hai jiwaku. Sementara Daud sedang mengalami pergumulan, lagi sedih. Tapi dia ngomong sama jiwanya sendiri, hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Jadi gak ditunggu moodnya. Kita mood tidak mood untuk ibadah. Kita mood tidak mood untuk pengajaran. Firman Tuhan kan bilang harus belajar. Kalau enggak nanti kaget-kaget. Mood atau tidak mood harus taat. Boleh katakan sebelah kiri kananmu, mood atau tidak mood harus taat. Jadi mood itu kalau secara humanisme, kalau enggak mood ya enggak usah ngapain, kalau enggak ada hati di situ jangan lakukan. Salah. Kalau tertulis mau ada hati, mau tidak ada hati harus dilakukan. Karena Yesus adalah Tuhan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Perhatikan baik itu ya. Semuanya. Artinya semua bagian hidup kita itu harus submit, taat pada kehendaknya. Yang ada di surga taat sama dia. Di bumi pun harus taat. Yang kelihatan, yang orang lihat maupun yang di dalam hati yang tidak kelihatan.
submit pada dia. Baik di singgasana, mau raja-raja juga harus taat sama Tuhan. Kerajaan, pemerintah, penguasa. Mari sama-sama katakan segala sesuatu, 1, 2, 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jangan dibalik. Semuanya untuk saya, tidak. Kita punya cita-cita untuk dia. Kita menikah untuk dia. Kita membangun bisnis untuk dia. Kita mengampuni untuk dia, kita menghormati untuk dia. Saya akan tutup dengan ini. Tahun 1984, ini ngomongin tentang mood nih ya. Ada seorang yang introvert, tahu orang introvert? Ya nggak tahu ya. Orang introvert tuh nggak suka ngobrol sama orang, sukanya di belakang-belakang, nggak suka mimpin, sukanya belakang layar. Pokoknya intinya pendiam lah begitu ya, nggak suka ketemu orang. Bayangkan ya orang seperti itu. Karena tiba-tiba dia nggak siap sebetulnya, tapi karena mendadak ditelepon sama temannya, ayo ikut. Ikutlah dia, ikut kemana? Ikut misi. Nah sahabatnya ini bilang 2 bulan aja kok, misi ya 2 bulan aja. Gimana ya, gak ada uang. Sudah doain, nanti kalau ada uang kamu berangkat ya. Oke. Jadi enggan sebetulnya, enggak mood. Karena bukan itu sebetulnya. Dia punya planning yang lain. Akhirnya ikutlah dia berangkat ke misi. Itu kan grup nih, misi kan banyak orang. Nah setelah 2 bulan, seluruh grup ini siap mau berangkat termasuk dia dan istrinya udah menikah. Seluruh grup ini mau berangkat, tiba-tiba ketua misinya bilang begini. Kalau ditinggal orang-orang ini hasil misi ini, mereka masih terlalu belum dewasa. Mereka gak bisa ditinggal. Harus ada di antara kita ini yang memperhatikan mereka lebih lama. Wah dia mulai deg-degan nih. Jangan-jangan aku maksudnya. Ingat tadi dia gak mood sebenarnya ya kan. Akhirnya dihitung lah yang ini jadwalnya, oh aku udah ada jadwal, ini ada jadwal, ini dibutuhkan di sana, ini nggak bisa. Ternyata secara jadwal bener kan dia yang kena. Padahal tadi nggak mood. Akhirnya seluruh anggota tim lain itu sudah berangkat. Karena punya hal yang lain dikerjakan, tertinggallah dia dan istrinya di ladang misi. Ingat nggak mood tadi ya. Dan dengan ketaatan, taat aja. Dia melakukan yang harusnya dia lakukan. Terus memuridkan. Ya itu kan orang misi kan begitu. Kita juga misi, itu yang kita lakukan. Memuridkan. Dari 2 bulan, janji yang tadi. Saudara boleh percaya, boleh tidak, ini kisah nyata. Sampai hari ini, misionaris itu masih ada di situ. Berarti sudah 39 tahun. Boleh dikeluarkan, siapa sih dia? Nah ini dia orangnya. Presiden Every Nation. Presiden gereja kita. Hasil pelayanan beliau, gereja Every Nation sudah ada di 80 negara. Dan 466 gereja. Memang bukan mega church ya, kecuali di Filipina. Bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut enggak, tapi mengajar, memuridkan. Setiap orang itu dipastikan tahu firman. Bukan cuma ikut sana, bahagia ke sana, ke sini. No, diajar. Steve Murrell. Kalau saudara punya bukunya, saya punya. Wiki Church namanya. Itu sudah dibaca oleh pastor bukan hanya dari gereja Every Nation saja. Ini buku panduan untuk gereja-gereja lain. Banyak yang sudah pakai. Bab pertama nanti coba cek ya. Judulnya ini. Boleh dibaca sama-sama? Ya. Enggan tuh artinya enggak mood. Dari sebuah pelayanan yang hanya berbekalkan taat. Kita enggak bisa menggantungkan pada mood. Kita cuma perlu taat saja. Dan Immanuel, Tuhan beserta kita. Kolose 1, 2, 3, silakan dibuka.
Ini janji tuh, bukan janji ya, ini doa Paulus untuk kita semua. Sebab itu kamu harus bertekun. Memang ikut Tuhan itu harus tekun. Tekun artinya lagi mood, lagi gak mood, lakukan. Lagi keadaan baik, tidak baik, lakukan. Lagi senang, lagi bahagia, dompet banyak, isinya, atau lagi kering, bertekun. Dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Dan penting sekali, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan Paulus bilang, ini loh yang aku Paulus ajarkan. Yang aku Paulus telah menjadi pelayannya. Mungkin banyak guru lain, campur ini, campur Kristen, campur ini. Tapi ingat, Paulus mau mengingatkan, ingatlah Injil yang benar dari Yesus, dari Paulus, dari bapak-bapak gereja. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan saudara. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kemurahan-Mu baik atas hidup kami. Kalau kami bisa merayakan gereja sampai 4 tahun Tuhan. Kami mengucap syukur karena itu bukan kuat gagah kami. Tapi kami tidak mau terjebak dengan menyenangkan manusia. Biarlah kami semua berjuang untuk layak di hadapan